Khusus yang ini tidak ada keterangannya bos, berapa panjangnya nggak ada ya, berapa panjangnya nggak ada. Makanya saya ya sini sebatas share aja ya, berbagi pengalaman. Mungkin rekan-rekan yang di dunia industri harus paham. Setidaknya walaupun tidak ketemu langsung dengan alat ukurnya ini mikrometer yang jenis ini, Anda sudah melihat, oh begini gambarannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sobat? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini saya tidak di mesin jemput dan tidak pula lagi menjalankan mesin ya. Coba sedikit share. Di sini saya punya alat dua alat ukur. Ini mikrometer. Ini yang model ini udah biasa ya bos ya. Mungkin udah nggak asing lah gitu cara penggunaannya. Cuma yang satu lagi mungkin sebagian teman-teman, apalagi yang mungkin biasanya di mesin-mesin yang kecil mungkin belum ketemu. Nih, ini mikrometer bos. Yang ini punya kemampuan, cuma ini buat diameter dalam ya. Karena mikrometer dia spesifik. Yang ini untuk diameter luar, ini untuk diameter dalam. Cuma yang ini punya kelebihan, ini bisa sampai 980, sekitar 900, mungkin including sekitar 1 meter. Sekitar 1 meter. Cuma saya kalkulasikan tadi 985 plus 15 benar. Jadi 1 meter. Ya. Dan ini mungkin bagi yang teman yang asing bagaimana cara menggunakannya, dan saya sendiri begitu ketemu dengan ini agak pusing juga bos. Ini bagaimana cara penggunaannya gitu. Karena bagi saya ya termasuk awam juga saya belum di alat ukur ya. Jadi saya di sini mau share cara menggunakan ini mikrometer yang ini. Kalau yang biasa umum udah biasa lah gitu. Cuma di sini ada sedikit perbedaan justru dari tampilannya aja mungkin Anda udah berpikir wah ini bukan mikrometer, tapi ini mikrometer ya. Oke, lanjut aja. Ini kami mencoba memperkenalkanlah satu persatu. Ini fungsinya apa sih gitu. Nah, ini tangkai utama lah. Cuma ini entarnya disesuaikan diameter berapa yang mau kita ukur. Di sini juga ada tulisannya bos. Nah, ini 300 bos ya. Ya. Jadi ini panjangnya 300. Ya. Yang ini yang kecilnya ini tulisannya 200 ya. Ini berarti panjang ini udah 200, udah akurat ya. Nah, di sini kita menentukannya berapa benda yang mau kita ukur. Misalkan 500. Nah, kita ngambil 300. Nggak mungkin ditambah ini langsung jadi 500, nggak mungkin kan. Kita harus cari yang 100. Nih bos, ini 100 ya. Nih, mana tulisannya? Nih, ini 100 ya, ada tulisannya nih 100 ya. Jadi kita join di sini bos ya. Langkah selanjutnya ini harus ditutup nih, ada penutupnya ini. Ini dua harus ada, ujung ini harus ada ya. Ujung ini harus ada penutup, ujung ini harus ada penutup. Di sini. Oh, ini bukan, ini yang kecil, ini 25 ya. Nah,
Ini bos, ini penting ya, ingat ya. Yang ini dimanapun ini harus ikut. Ini satu ujung, salah satu ujung yang harus diikutkan ini ya. Yang harus diikutkan ini bahan ini. Lihat aja ya. Nih perbedaannya ya. Dia ada semacam spring ini, agak ngeper di sini ya. Ini untuk ke benda yang kita akan mau ukur ya. Nah ini di join ke sini bos ya. Cuma di sini juga ada hitungannya nih, bukan hanya sebatas disambungin. Ini 300, ini 100, udah 400. Ditambah ini 13. Ini ada 13 ya, ada panjangnya. Jadi ketika kita mau menyambung, menjoin berapa ukurannya, umpamanya 500, berarti kita masih kurang nih. Kalau cuma ini 300, 400 masih kurangnya jauh ya. Berarti kita harus cari yang 50. Ini 50. Nah, ini 50 bos ya. Kita sambungin ke sini. Jadi total ini udah berapa? 300, 400, 450. Ditambah 13. 406 3. Nah, udah mendekati. Satu sisi ini yang paling penting ada di sini, bos. Nih. Ini yang paling penting ya. Karena ini untuk menentukan berapa ukurannya. Ini sama aja kayak ini. Kayak mikrometer yang ini. Ya. Cuma kalau ini dia akan disambung ke sini gitu ya. Nah, untuk bagian ini bos, ini udah termasuk kalkulasi juga, ini 50 ya. Ini 50. Ini kalau nggak percaya di sini kita. Dan salah satu untuk mengkalibrasinya, untuk menentukan ini bagus enggaknya, kaliper ini di sini. Karena yang lainnya, yang ini bos, ini di sini udah ada semacam pin. Ketika ini ditusuk ke sini, ini akan keluar dari sini. Dan sebaliknya, dua baut. Ini dua baut, dari sini dikencengin, dia akan ngelelep ke sini. Dari sini dikencengin, dia akan pas, akan sesuai akurat dengan panjang yang udah ditulis di sini. Cuma ntar ujungnya yang perlu diperhatikan di sini, akurasinya di sini juga. Ini sebelum penggunaan lebih bagusnya diukur dulu, dikalibrasi dulu. Ya. Caranya bagaimana, bos? Nah, di sini yang harus diperhatikan ya. Posisikan di titik 0, 00. Ya, lihat, mudah-mudahan kelihatan ya. Dan Anda udah tahu lah, mikrometer itu toleransinya 0,01 ya. Udah tidak diragukan, mungkin semua orang udah tahu gitu. Nah, ini cara untuk mengkalibrasi yang ini. Nah, 0, 00, 0 kita dicek di sini, bos. Di mikrometer ini. Kalau hasilnya bener 50, berarti ini udah oke. Ini udah oke. Paham? Sekali lagi, sebelum Anda menggunakan mikrometer seperti ini, yang perlu dicek ini. Karena ini yang akan menentukan berapa ukurannya di sini. Pengaturannya, adjustnya. 501, 502, 503 di sini. Kalau ini kacau, semua akan kacau. Makanya sebelum menggunakan mikrometer seperti ini,
kita harus kalibrasi dulu. Ini jarak ini 50 ya. 50. Jarak ini 50. Setelah dikalibrasi ini oke, baru kita pasang ke sini. Ya, pasang ke sini. Di sini kita harus kalkulasi lagi nih, panjangnya berapa ini? Ini 300, ini 100 jadi 400. Ditambah 50 450. Ditambah 13 463. Ditambah ini 50 udah 513. Kelebihan ini, Bos. Kalau untuk 500 kurang nggak bisa. Ini untuk 500 lebih. 508 pun nggak bisa. Karena ini batas minimalnya 513. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya kita mau mengukur yang ukurannya model bearing ya 499 minim, misalkan 500 kurang 0,02. Jadi kita harus ganti lagi di sini. Harus ganti lagi. Kita cari yang ukurannya 100 ganti sama 50. Ya. 100 dulu 300 485 pas. Ini bisa karena ini ada allowance. Ini ngebuka keluar ini 15 ya. Ini ngebuka keluar 15. Jadi 50 ditambah 15 65. Ini maksimalnya yang ini ya. Ini 15 apa 10, bener 15 ya, 15 bener. Ini 15 ya, 15 ya. Ya tuh. Jadi saya nggak ngukur ke benda langsung ya, Bos. Nah, karena ya ini mah kalau untuk pengukuran intinya di titik tengah. Biasalah mikrometer umum lah, udah tahu mungkin semua mikrometer cara penggunaannya. Cuma di sini modelnya yang berbeda. Ketika Anda ketemu model ini pasti Anda bingung. Karena khusus yang ini, khusus yang bagian ini, Bos, tidak ada keterangan di sini. Khusus yang ini tidak ada keterangannya, Bos. Berapa panjangnya nggak ada. Ya. Berapa panjangnya nggak ada. Makanya saya ya sini sebatas share aja ya, berbagi pengalaman. Mungkin rekan-rekan yang di dunia industri harus paham. Setidaknya walaupun tidak ketemu langsung dengan alat ukurnya ini mikrometer yang jenis ini, Anda sudah melihat, oh begini gambarannya seperti itu ya. Jangan salah, intinya sebelum menggunakan ini harus dikalibrasi dulu yang ini. Kalau untuk cara membacanya sama aja mikrometer nih. Lihat dulu angka yang atas, garis yang atas. Kalau udah muncul angka umpamanya 10 muncul, nah ini 10,5 ya. Karena 0 di sini udah, yang bawah udah lurus. Jadi kalau ini 10,25 10,3132. Ini toleransinya 0,01. Sangat presisi. Buat khusus bearing itu lebih bagus dengan mikrometer. Cuma saya di sini tidak
detail secara membacanya. Mungkin rekan-rekan udah paham lah cara membaca mikrometer, udah nggak asing lagi gitu ya. Cuma ini cara penggunaan untuk mikrometer yang model ini ya. Karena jujur aja kalau Anda belum pernah melihatnya, belum pernah mencobanya, saya jamin pasti keder. Saya juga sendiri keder pertama, masih bertanya-tanya ke rekan-rekan yang udah menggunakan, ya dikasih tahu seperti itu. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.